Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kenalkan, nama saya Slamet Basuki. Kita akan membahas tentang TOEFL. Kita akan belajar semua tentang TOEFL, mulai dari informasinya, strateginya, dan skill-skill yang harus dimiliki oleh kita semua untuk dapat mengerjakan TOEFL dengan baik dan dapat skor yang baik pula. Nah, berikut ini informasi tentang TOEFL. Ya, TOEFL itu ada 3 ya, yaitu listening, ya, pertama listening, kemudian yang kedua structure and written expression, kemudian reading comprehension. Nah, untuk listening itu ada 50 pertanyaan, waktunya 35 menit. Structure itu ada 40 pertanyaan, waktunya 25 menit, dan reading 50 pertanyaan, waktunya 55 menit. Nah, sekarang kita lihat, dari 50 soal ini, 35 menit waktunya itu berarti satu soal itu hanya 42 detik. Ya. Jadi, kita harus aware bahwa waktunya itu sangat mepet, apalagi untuk yang structure. Structure itu waktunya tuh cuma 30 detik per soalnya. Ya, satu soal 37 detik. Berarti setengah menit lebih dikit. Sedangkan reading waktunya untuk satu soal adalah 66 detik, 66 seconds per questions ya. Nah, ini waktunya memang cukup lumayan, tapi jangan lupa reading ini justru ada bacaan yang harus Anda baca sebelumnya ya. Jadi makan waktunya cukup lama. Oke, kita masuk ke listening ya. Listening itu is first section of TOEFL PBT test ya. Jadi ketika kita ikut tes TOEFL, soal pertama adalah listening, consists of 50 questions ya, terdiri dari 50 pertanyaan, multiple choice questions ya, ABCD, Anda tinggal pilih. Recording is played once ya, jadi hanya dimainkan satu kali saja. Kita langsung masuk ke listening strategy. Oke, strategi yang paling mendasar adalah number one, be familiar with the directions ya. Anda harus aware, harus paham dengan perintahnya, supaya apa? Anda nggak gelagapan ketika menghadapi tes. Kemudian listen carefully to the passages. Anda harus mendengarkan ya dengan sangat hati-hati. Know where the easier and more difficult questions are generally found. Ya, Anda harus tahu di mana pertanyaan-pertanyaan yang mudah keluar dan soal-soal yang lebih sulit keluarnya di bagian yang mana. Be familiar with the pacing of the test ya. Anda harus familiar dengan pacing ya, tempo waktu tes. Tadi udah saya kasih tahu bahwa untuk listening waktunya hanya 42 detik. Sedangkan structure itu 37 detik. Reading 66 detik. Never leave any questions blank on your answer sheet. Jadi jangan pernah jawaban itu dikosongkan. Anda harus isi, harus jawab. Kenapa? Karena nggak ada sistem minus. Jadi kalau salah pun nggak ada pengurangan nilai. Dan terakhir, use any remaining time to look ahead at the answers to the questions that follow. Jadi Anda harus menggunakan waktu yang tersisa untuk melihat ke halaman berikutnya, ke pertanyaan itu. Jadi misalnya pertanyaan nomor 6, begitu Anda selesai jawab nomor 6, Anda lihat ke nomor 7 sebelum kaset diputar. Oke, listening section ya. Section in TOEFL test, listening itu tuh ada 3. Pertama namanya short dialogues ya. Short dialogue ini nih dialog pendek antara dua orang, man and woman, woman and man biasanya gitu. Long conversation, percakapan yang agak panjang, biasanya bisa 6 kalimat atau lebih. Kemudian talks, narasi ya. Biasanya seorang guru atau dosen membuat narasi. Nah, untuk short dialogues itu ada 6 skills ya, 30 questions. Jadi ada 30 pertanyaan dari 6 skill. Artinya masing-masing skill itu ada sekitar 5 pertanyaan. Ya, Anda harus kuasai itu. Long conversation itu ada 6 skills. Jumlah pertanyaannya antara 7 sampai 9. Ini nggak stabil ya, karena bisa 7, bisa 8, bisa 9. Talks-nya ada 6 skill juga, antara 11 sampai 13 pertanyaan. Oke, jadi yang paling banyak adalah short dialogue. Nih, sekarang kita masuk ke informasi tentang
Okay, so dialogue is part A in listening section, consists of 30 questions. Ya. Jadi dia keluar pertama kali ada 30 pertanyaan. Nah ini di lembar soal Anda akan melihat tulisan seperti ini. She's quite finished with her studies. She thinks it's quite a difficult test. She has a little more studying to do. She has not finished the main test. Nah ini ada tulisan seperti ini di lembar soal Anda. Nah, pertanyaannya di mana? Nah, ini. Pertama ada dialog dulu. Ini seorang cowok mengatakan, "Have you finished studying for the maths test?" Not quite. What does the woman mean? Ya, pertanyaannya, what does the woman mean? Nah, di sini, have you finished studying for the math test? Not quite. What does the woman mean? Ya, jadi dia menanyakan biasanya yang orang kedua itu menjadi main idea-nya itu. Jawabannya apa kira-kira? Not quite, kata not quite. Ya, tebak aja tebak. Iya, bagus. Jawabannya C ya. She has a little more studying to do. Ya, she has a little more studying to do. Oke. Nah, tadi belum tahu strateginya. Nah, sekarang kita lihat dialog strategi. Oke. As you listen to its conversation, focus on the second line, ya, on the second line of the conversation. Jadi Anda harus fokus ke orang yang kedua, ya, second line. And then keep in mind that the correct answer is probably a restatement, ya. Jadi biasanya ini merupakan restatement, ya, kata lain dari main idea-nya itu. The keyword or idea in the second line of the dialogue. Jadi restatement dari orang yang kedua, second line. Keep in mind that the certain structures and expression are tested regularly in listening the short dialogues. Nah, di ujian ini biasanya yang ditanya itu adalah restatement, negative, suggestion, passive, who and where, and agreement. Ini akan kita bahas semuanya nanti. Yang pertama, paling gampang ini adalah restatement. Keep in mind that these questions generally progress from easy to difficult. Nah, ini from easy to difficult. Ya, jadi pertanyaan nomor 1 sampai nomor 5 itu adalah pertanyaan yang gampang banget ya. Jadi jangan ketinggalan memahami skill 1 ini. Oke. Read the answer and choose the best answer to each question. Anda harus memilih jawaban yang paling benar. Even if you don't understand the complete dialogues, you can still find the correct answer. Ya. Bahkan jika kamu nggak bisa ngerti isi dialognya ini, you masih bisa kok menemukan jawabannya. Nanti ada di ada di skill-skill latihannya. Be prepared for the next question. Oke, Anda harus siap ke pertanyaan berikutnya. Jadi kalau nomor 5 udah selesai, Anda buru-buru baca ke nomor 6. Oke, short dialogue skills ya. So dialogue skills ini ada 6 tadi ya. Restatement, negatives, suggestions, passives, who and where, dan terakhir agreement. Kita bahas yang nomor 1 tuh, restatement. Listening skill 1 of 12 ya. Jadi out of 12 nomor 1-nya restatement. Oke, restatement focus on the key ideas on the second line of the recording. Ya, jadi Anda main idenya tuh ada di second line ya. Ada di second line. Find a statement of the idea, key ideas in a particular answer. Jadi Anda harus cari restatement ya. Dan restatement itu bisa juga sinonim ya. Jadi yang artinya sama. Terakhir, beware of words with similar sounds with the recording. Ini nih. Ini paling penting ini nih, similar sounds. Bunyinya mirip. Anda justru harus beware ya. Anda harus hati-hati. Kalau suaranya mirip, itu bukanlah jawabannya. Itu adalah pengecoh. Justru Anda harus hindari kata-kata yang bunyinya mirip. Itu adalah jebakan. Itu bukan jawaban. Oke, nah kita langsung nih lihat soal nomor 1 ini ya. He is not very good looking.
He's a bit ill. He looks worse than he feels. His feet are little thick. Ini Anda udah baca nih di lembar jawaban, di lembar soal. Nah, kemudian Anda akan dengar ini, dengar apa? Listening materinya. Steve, is something the matter? You don't look very good. Oh, I'm feeling a little sick today. Questionnya, what does the man mean? Ingat rumusnya tadi, pertama Anda harus fokus di orang kedua. Nah, orang kedua dalam ini si cowok ini. Dia bilang he is a little sick. Ya, jadi dia sedikit sakit. Ya. Anda harus ingat bahwa nomor satu ini adalah restatement. Anda harus cari kata yang artinya sama dengan little sick. Ya. Terus kedua, Anda harus ingat bahwa Anda harus cari yang suaranya mirip. Yang suaranya mirip itu jangan dipilih. Itu adalah pengecoh. Maka kalau kita lihat, he is not very good looking. Nah, ada kata good, look good, very good. Nah, itu jangan dipilih. He is a bit ill. Nah, bit ill ini sedikit sakit. Nah, sama ini. Kalau nggak tahu artinya, kita lihat aja. He looks worse than he feels. Nah, ada kata he feels, ada feels. Feeling, sama, jangan dipilih. His feet are a little thick. Wah, ini ada kata a little thick. Suaranya mirip sama little thick. Jadi jangan dipilih. Jadi yang nggak boleh pilih itu ya berarti yang A dengan yang C, yang D itu jangan. Nah, yang D juga sama. Nah, tapi yang pasti a little sick itu sick sama dengan ill. Oke, maka jawabannya adalah yang D. Oke, itu satu soal. Berikutnya Anda bisa melihat di description ya for more exercise. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.